Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di sini gitu ya. Kalau dikatakan sebagai narasumber mungkin lebih kepada sharing atas apa yang saya kerjakan terkait dengan penelitian di wilayah, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, kemudian juga ada penelitian di wilayah Jakarta Timur. Nah, terkait dengan ketahanan pangan dan gizi adalah sharing informasi yang saya lakukan dari hasil penelitian tadi, pada sektor rumah tangga. Tema yang diberikan adalah pondasi kemandirian keluarga sebagai investasi. Ini yang harus digarisbawahi adalah investasi. Jadi kalau kita, berbicara investasi itu kan menginvestasikan sesuatu untuk nantinya, kita mendapatkan hasil yang, baik gitu ya. Nah, di sini ada kalimat berikutnya itu melalui ketahanan dan keamanan pangan gitu. Nah, saya mempunyai topik sendiri untuk, sesi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah pemenuhan asupan gizi melalui, peningkatan asupan makan di rumah tangga sebagai penanggulangan masalah gizi. Nah ini, terkait dengan ketahanan pangan tadi temanya adalah ketahanan pangan, maka saya akan gambarkan dulu, apa sih sebenarnya ketahanan pangan itu sendiri gitu ya, ketahanan pangan dan gizi. Maka ada beberapa outline yang akan saya, paparkan pada pagi hari ini adalah gambarannya dulu untuk ketahanan pangan rumah tangga sebagai faktor masalah gizi dan kesehatan. Yang kedua adalah nanti saya akan ajak, teman-teman di sini sejawat gitu ya untuk jalan-jalan, keliling dunia dulu dan kemudian saya akan lihat juga, ngajak keliling Indonesia untuk terkait dengan penelitian, ketahanan pangan dengan satu sisi kesehatan. Nah yang terakhir nih, kalau ada permasalahan maka harus ada solusi. Nanti saya akan sharing terkait dengan upaya penanggulangan masalah gizi di rumah tangga. Jadi, ini sekaligus, review dan refresh, teman-teman kolega gizi di sini saya rasa nanti sangat, relevan atau sangat relate gitu ya, "Oh ini pernah saya pelajari sebelumnya." Nah jadi ini adalah, review saja dan kemudian berbagi, sharing. Nah maka saya mulai dengan, untuk menggambarkan ketahanan. Nah, dengan kerangka teori ini. Nah, kerangka teori ini menggambarkan bahwa ada banyak faktor di saat kita menempatkan status gizi ibu dan anak sebagai output gitu ya, atau sebagai outcome, maka ada banyak faktor yang mempengaruhi di bawahnya. Saya akan highlight di sini adalah ketahanan pangan dan gizi. Nah, kebetulan ketahanan pangan dan gizi ini menjadi salah satu indikator atau variabel pada akar masalah. Dari pengertian pada PP Peraturan Pemerintah RI di nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, disebutkan di situ bahwa ketahanan pangan ini adalah tersedianya kecukupan pangan secara nasional sampai kepada perseorangan. Nah, cukupnya ini bukan hanya cukup pada jumlahnya saja, tapi juga pada mutu, kemudian pada kualitas, beragam, terjangkau, merata. Nah, ini dikhususkan untuk apa? Tujuannya adalah untuk, seseorang menjalankan kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, jadi jelas bahwa ini adalah akar masalah pada pondasi di, awal gitu ya, secara nasional untuk kita gambarkan bagaimana sih sistem ketahanan pangan, di Indonesia. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Yasid ya, saya juga mengikuti kegiatan yang kemarin. Nah, maka dari itu ketahanan pangan dan gizi secara nasional ini akan mempengaruhi pada ketersediaan makan di rumah tangga. Kita tahu bahwa, di saat tersedia di dalam ada jumlahnya secara nasional, nah bagaimana ketersediaan di rumah tangga itu ada, itu juga salah satu faktornya adalah dari daya beli, ya. Jadi akses pangan, terkait dengan rumah tangga, misalnya sosioekonominya apakah menengah ke bawah, menengah atau ke atas. Nah ini juga akan mempengaruhi ketersediaan, makanan yang ada di dalam rumah tangga. Begitu juga dengan pola konsumsi rumah tangga. Nah, pola konsumsi rumah tangga di sini, ini saya titik-titik, garisnya karena, pola konsumsi ini ada banyak indikator gitu ya, pola konsumsi terkait dengan pemilihan bahan makanan, pembelian, kemudian sampai kepada bagaimana persiapan, pengolahan, penyimpanan, bahkan sampai kepada proses, distribusi di dalam rumah tangga. Maka di saat ada ketersediaan dan pola konsumsi di rumah tangga, ini pun akan menjadi faktor yang mempengaruhi konsumsi makanan masing-masing individu atau tiap anggota rumah tangga yang bisa jadi berbeda. Misal di dalam satu rumah tangga ada, ayah, ibu yang usianya di atas 30 tahun misalnya begitu ya, kemudian punya, anak balita atau remaja. Nah, balita dan remaja ini merupakan salah satu, merupakan kelompok yang rentan terjadinya asupan makan atau kelompok yang rentan terjadinya kekurangan zat gizi. Karena dalam, gambarannya itulah kenapa, pada outcome di sini status gizi ibu dan anak menjadi salah satu,
indikator gitu ya pada kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia gitu, di seluruh populasi di, suatu negara. Nah, maka status gizi dan ketahanan pangan ini kaitannya tadi tuh, step by step-nya. Dan kemudian saya juga buka pada kerangka berpikir, kerangka konsep di sini, ini adalah policy brief yang dibuat oleh, FAO terkait dengan dampak dari Covid gitu ya. Kita tahu bahwa, pandemi Covid ini pastinya akan mempengaruhi food system atau sistem ketahanan pangan di suatu negara. Ini, yang saya lingkari ini adalah gambaran, food system tadi, dan kemudian ini akan menjadi, faktor yang mempengaruhi perilaku dari konsumen gitu. Nah, atau ini juga hubungannya bolak-balik gitu. Di saat perilaku konsumen ada permintaan, mungkin kita lihat di sini berjamur banyak, minuman yang kekinian gitu ya, seperti misalnya boba tea dan lain-lain yang tinggi gula, tapi, miskin akan zat gizi yang lain gitu. Di saat ada permintaan, maka tidak heran akhirnya, pasar juga membuka itu sebagai suatu peluang. Nah, maka ini hubungannya adalah bolak-balik gitu ya, berkebalikan. Nah, kemudian, perilaku konsumen ini juga akan mempengaruhi asupan makan. Nah, asupan makan yang tetapkan di sini adalah ada 4 indikator yang penting kita, untuk bisa kita gambarkan. Kemarin juga saya ingat sekali, dari Pak Eko dari Kemenkes gitu ya menyebutkan dan Bu Prita juga, menyebutkan gambaran apa sih yang terkait dengan asupan makan, intinya adalah kuantitas. Nah, tapi ternyata tidak hanya pada kuantitas saja. Jadi asupan yang dikonsumsi seseorang sesuai dengan kebutuhannya pada usianya tadi, ya. Tapi tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas di sini, kemudian keragaman dan juga makanan yang aman. Nah, ini satu paket lengkap yang nantinya akan menggambarkan status gizi dan kesehatan pada satu individu atau di rumah tangga atau masyarakat, di populasi di suatu negara. Ini akhirnya status gizi dan kesehatan menjadi input, kalau tadi output, menjadi input pada apa? Pada luaran yaitu, tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah, apa ya, eee, logo Sustainable Development Goals. Jadi logo ini, adalah luaran yang kita harapkan menjadi banyak indikator yang ditetapkan untuk, negara gitu ya, pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, jadi sebenarnya di saat outcome status gizi ini menjadi output, setelah itu ada lanjutannya, akhirnya balik lagi ke bawah tuh, bagaimana status gizi dan kesehatan ini menjadi, dampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu yang mau saya sampaikan gambaran ketahanan pangan terkait dengan status gizi dan kesehatan. Nah, selanjutnya, tadi saya janji akan ajak jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ke luar negeri ini untuk, ngegambarin penelitian yang dikerjakan gitu ya, terkait dengan, memang ada ya hubungan antara ketahanan pangan dengan status gizi dan kesehatan. Nah, saya mulai dengan, ajak jalan-jalan teman-teman ke Kenya. Saya juga belum pernah ke Kenya gitu ya, tapi saya melihat penelitian ini, di mana, peneliti peneliti melihat ingin menggambarkan ada nggak sih keterkaitannya kerentanan pangan atau kerawanan pangan di rumah tangga pada status gizi anak di usia 6 sampai 23 bulan. Nah, ternyata nanti kalau bisa dilihat di sini hasilnya menunjukkan bahwa adanya risiko peningkatan stunting sebanyak 12% gitu ya. Risiko kemungkinan meningkatnya stunting, 12% pada anak dengan ketahanan pangan yang kurang di rumah tangga. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa, di saat ada kondisi kerentanan atau kerawanan pangan di rumah tangga, maka dia juga akan berdampak kepada status gizi anak, gitu. Nah, kita pindah ke Bangladesh, di Bangladesh juga sama, peneliti ingin menggambarkan keterkaitan antara ketahanan pangan dan faktor lainnya gitu ya, terkait dengan sosial ekonomi, juga dengan keragaman pangan, dan pada akhirnya status gizi. Nah, ini yang tadi saya mau, tekankan, bahwa asupan tadi tidak hanya pada secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Nah, kualitas yang digambarkan di sini adalah keragaman pangan yang dimaksud. Maka hasilnya pun menunjukkan, signifikansi yang sangat kuat begitu ya secara statistik, di mana keragaman pangan ini berpengaruh dari status, sosial atau status ekonomi dan juga status ketahanan pangan gitu. Nah, jadi ini menjelaskan jika ada kondisi ketahanan pangan yang baik dalam rumah tangga, maka, harapannya status, keragaman pangan juga bagus gitu, konsumsi keragaman pangan juga bagus di suatu rumah tangga. Dan akhirnya nanti akan berdampak kepada status gizi khususnya pada anak usia 6 sampai 59 bulan di sini. Nah, ini,
kaitannya yang saya ajak keliling dunia ini terkait dengan balita, tapi ternyata penelitian ini tidak hanya, melihat pada masalah gizi kurang atau masalah pada balita. Saya ajak teman-teman ke Lisbon atau Lisboa biasanya. Lisboa ini, ibu kota Portugal. Di sana juga ingin melihat penelitian terkait dengan apa sih hubungan ketahanan pangan dengan status gizi pada lansia. Nah, ternyata pada lansia pun juga sama, di sini conclusion atau kesimpulannya menyimpulkan bahwa ternyata hubungan antara status kesehatan dengan ketahanan pangan ini terkait. Jadi lansia yang memiliki ketahanan pangan yang kurang atau ada dalam kondisi kerawanan pangan, ditambah dengan status gizi yang buruk, dia akan menambah, apa namanya, menambah risiko terkait dengan status kesehatan. Nah, di sini disebutkan seperti status, kesehatan pada diabetes, seperti misalnya contohnya diabetes mellitus. Nah, ini, terkait dengan lansia, saya pindah lagi nih, akhirnya saya pindah ke ini US ya, jadi penelitiannya di US, di Departemen Pertanian gitu ya, ini ingin melihat gambaran, pada yang, youth population itu tandanya usia-usia muda, di usia 15 sampai 25 tahun. Nah, ternyata penggambarannya ditemukan bahwa, eee, kelompok yang rentan akan, ketahanan pangannya gitu ya, ternyata berdampak kepada status gizi, tapi bukan pada status gizi yang kurang, ternyata juga pada status gizi yang, berlebih, yaitu pada overweight dan obesitas. Nanti kalau teman-teman lihat di sini pada abstrak atau pada hasilnya. Nah, ini kesimpulan yang terakhir, dari penelitian di luar, negeri gitu ya, bahwa ternyata ketahanan pangan berhubungan dengan, kualitas, diet atau kualitas asupan dari untuk anak gitu ya, terkait dengan mikronutrien adequacy. Nah, ini adequacy tandanya adalah kecukupan dari zat gizi mikro. Maka tadi kalau ketahanan pangan itu, tadi ya, ketahanan pangan itu mempengaruhi status gizi kurang juga, ternyata status gizi lebih juga, ternyata juga kepada status kesehatan. Nah, ini dipengaruhi oleh di saat ketahanan pangan itu di dalam rumah tangga itu rendah atau secara individu itu rendah, maka juga akan berdampak kepada pemilihan keragaman pangan yang nantinya akan berdampak kepada status gizi dari, individu. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan, setelah kita jalan-jalan ke luar negeri. Nah, sekarang saya, ajak teman-teman keliling ke Indonesia dulu nih gitu ya. Di Indonesia seperti apa gitu. Nah, ternyata ada, pedoman makanan pendamping ASI yang kita kenal dengan IWCF guideline gitu ya, Infant and Young Child Feeding Practices Guideline, pedoman tuh untuk menggambarkan sebenarnya anak itu seharusnya mengkonsumsi ya, setiap bayi ya usia 6 sampai 23 bulan, ini pada masa 1000 HPK begitu ya, itu sebaiknya sekurang-kurangnya itu mengkonsumsi 4 kelompok bahan makanan dari 7. Nah, ini minimalnya gitu ya, kelompok bahan makanannya 4, minimal dari 7. Nah, dengan frekuensi minimal 3 kali sehari, makan utamanya. Sekarang kita lihat ke faktanya, faktanya seperti apa? Ternyata faktanya, untuk anak usia 6 sampai 23 bulan kita lihat di sini, yang mencukupi minimum keragaman pangan itu hanya sebesar 58,2%. Jadi kita bisa bayangkan 4 dari 10 orang balita itu ternyata, baduta ini ya, baduta itu ternyata tidak tercukupi keragaman pangannya. Nah, begitupun juga dengan minimum meal frekuensi. Ini adalah tadi frekuensi makan sehari itu 3 kali minimalnya. Ternyata yang hanya yang mengkonsumsi 3 kali, makan utama selama sehari dalam makanan itu hanya sebanyak 66,1%. Ini saya ambil dari Bulletin Stunting dari laporan di tahun 2018 gitu ya. Sekarang kita lihat lagi, kenapa ini bisa tergambar, kalau kita lihat, detail ke kelompok pangan, teman-teman bisa lihat di sini di usia 1 sampai 3 tahun gitu ya, kelompok pangan yang dikonsumsi oleh balita itu sebagian besar 98,9% dari kelompok serealia. Sedangkan untuk kelompok-kelompok pangan yang lainnya ini, rendah sekali, gambarannya yang dikonsumsi oleh, baduta kita ini 3 tahun ya, oleh, balita kita gitu. Nah, inilah kenapa akhirnya, tidak menutup kemungkinan bahwa masalah stunting, masalah status gizi lebih, plus ditambah triple burden katakan ya, triple burden of malnutrition, defisiensi zat gizi mikro ini terjadi. Nah, saya juga tadi saya katakan saya mau sharing gitu ya, yang pernah saya lakukan di wilayah, suku dinas Jakarta Selatan. Kalau ini, sebelumnya ini adalah penelitian saya di Kolaka Timur, di Sulawesi Tenggara sana gitu, terkait dengan tadi indikator keragaman pangan yang minimum dikonsumsi oleh, 6 sampai 23 bulan gitu ya,
Ternyata ini yang, ditunjukkan hasilnya tidak tidak jauh berbeda dari hasil, tadi tuh secara nasional gitu ya. Ternyata betul anak usia satu bahkan yang usianya 1 sampai 2 tahun saja, konsumsi yang paling banyak itu hanya dari umbi-umbian dan biji-bijian atau serealia. Sedangkan yang lain, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya, tidak kurang dari 60% gitu konsumsinya. Nah ini di saat saya melakukan uji, terkait dengan uji Chi-square atau melihat uji beda proporsi begitu, mengaitkan antara keragaman pangan dengan status, anemia, yaitu dari kadar hemoglobin. Saya tidak bilang ini anemia defisiensi besi gitu ya, karena ini dari, pemeriksaan kadar hemoglobin. Nah ternyata ada, proporsi atau ada kaitan, hubungan yang signifikan di sini, di mana secara mudahnya saya menyampaikan, anak-anak yang mengkonsumsi makanannya tidak beragam, dia memiliki risiko untuk menjadi anemia gitu, dibandingkan yang konsumsinya beragam tentunya. Walaupun dalam penelitian ini tidak terlihat hubungan yang signifikan pada stunting. Nah ini saya sadari bahwa, penelitiannya dengan cross seksional gitu ya, potong lintang langsung jadi stunting itu kan, apa namanya, kronis gitu ya, jangka waktunya lama. Mungkin tidak terlihat pada masalah stunting langsung, tapi ternyata defisiensi zat gizi mikro itu sudah terjadi di saat keragaman pangannya itu rendah pada balita. Nah, ini selanjutnya di, suku dinas Jakarta Selatan, pada remaja putri di beberapa sekolah di wilayah suku dinas gitu ya, ini saya coba lihat juga dari keragaman makanan yang saya ambil dari, Women Dietary Diversity Score gitu ya, kemudian dimodifikasi sedikit untuk bisa menggambarkan keragaman pangan. Nah, pedoman gizi seimbang itu kan menggambarkan ada 5 kelompok pangan yang setidaknya kita konsumsi dalam tiap makan tuh. Ada makanan pokok, ada lauk hewani, ada, lauk nabati, ada sayur, ada buah. Jadi yang, terdapat dalam peraturan pemerintah tadi terkait dengan pedoman gizi seimbang itu tidak hanya keanekaragaman pangan, tapi juga yang dikatakan di situ adalah makanan beragam. Yang dikatakan makan beragam itu ternyata dari masing-masing kelompok ini, itu juga harus dikonsumsi gitu ya. Nah ini kan sebenarnya teori yang kita semua sudah tahu gitu ya, apalagi teman-teman kolega gizi itu sudah terbayang gitu, apa yang, memang harusnya dikonsumsinya itu beragam tuh sehari tadi gitu, kalau kita belajar beberapa mata kuliah di, gizi misalnya. Nah ini tergambar pada remaja, silakan dilihat pada remaja. Saya ingat kemarin, ini saya catat begitu ya, skor PPH kita itu atau pola pangan harapan kita itu 90,8%. Ini di bawah angka, target RPJMN yaitu 92%. Saya ingat Pak Yasid mengatakan, bahwa ini tidak tercapai karena keragaman pangan yang rendah katanya. Di mana, berlebihan pada padi-padian dan minyak, tapi pada keragaman makanan atau pada kelompok pangan yang lain itu rendah. Nah ini terbukti nih di remaja kita seperti itu. Maka saya lihat kaitannya dengan kadar hemoglobin juga gitu. Nah ternyata, meningkat ada kaitannya semakin meningkat ya skor keragaman pangan remaja, maka semakin meningkat juga kadar hemoglobin remaja putri. Tandanya apa? Kalau remaja kita mengkonsumsi kelompok bahan pangan ini, keanekaragaman dan makannya beragam di dalam tiap kelompok pangan, dia akan mampu meningkatkan, kadar hemoglobin yang baik gitu. Karena kita tahu tidak ada satu, bahan makanan pun yang sempurna atau mengandung semua zat gizi gitu ya, maka itu harus didapatkan dari zat gizi yang lainnya. Nah, ini pada remaja, gambarannya seperti itu. Nah, ini terakhir, yaitu penelitian saya di tahun 2015, penelitian kohort di wilayah Jakarta Timur. Jadi saya ada ini penelitian payungan gitu ya, bareng-bareng sama teman-teman saya yang lain. Saya mengikuti ibu hamil asupannya di trimester 3, kemudian saya ikuti sampai, anaknya lahir, bayinya lahir. Nah, saya menanyakan pada trimester 3 ini terkait dengan asupannya tadi. Ini adalah asupan asupan, ibu saat hamil, kemudian saya lihat, luarannya pada berat lahir bayi. Nah, ternyata ini kalau kita lihat di sini ada, eee, scatter plot gitu ya, melihat adanya keterkaitan semakin beragam konsumsi ibu hamil, maka semakin meningkat juga berat lahir yang berat bayi berat bayi yang dilahirkan oleh si ibu tadi gitu, pada saat trimester 3 tadi. Nah ini dengan penelitian kohort. Nah ternyata pada saat saya lihat, saya mencoba untuk melakukan uji beda proporsi gitu ya, pada, bayi yang lahirnya kurang dari 3 kilogram dengan bayi yang, lebih dari 3 kilogram, ternyata ibu hamil yang mengkonsumsi makannya beragam, dia lebih, banyak dia akan berpeluang gitu ya untuk menghasilkan atau melahirkan anak dengan bayi dengan berat di atas 3 kilogram. Nah ini juga,
memenuhi, apa namanya, gambaran yang tadi bahwa ketahanan pangan, keragaman pangan juga ke dalam status gizi gitu ya, itu terjadi di berbagai sasaran. Nah, ini yang saya gunakan nanti teman-teman bisa, ini open access, ini untuk yang dari UNICEF-nya, ini dari FAO-nya untuk, indikator keragaman pangan, nanti silakan bisa diakses. Nah, ini yang mau saya gambarkan. Jadi inilah kondisi kita Indonesia triple burden of malnutrition itu terjadi pada tiap sasaran. Kelompok yang rentan yaitu mulai dari balita, di saat balita dia mengalami masalah gizi mulai dari hidden hunger gitu ya, kelaparan yang tidak terlihat, karena mungkin secara kuantitas terpenuhi tapi secara secara kualitas atau beragam tadi tidak terpenuhi keragamannya. Nah, jika balita ini tumbuh menjadi, remaja putri gitu ya, nah kemudian pada remaja putri dia juga tidak tercukupi asupan, sesuai dengan kebutuhannya tadi, nah dia akan terus, mengalami masalah gizi sampai kepada saat dia hamil. Nah, pada saat dia menjadi ibu hamil juga ini mengalami masalah gizi yang kurang gitu ya, kemudian dia akan berdampak kepada anak. Nah, ini kan seperti siklus, yang kemarin dipaparkan oleh Bu Prita begitu ya, bahwa ternyata ini saling saling terkait dan kita mau putus di mana gitu. Maka dari itu, eee, upaya nih yang terakhir outline saya adalah upaya penanggulangan masalah gizi di rumah tangga. Saya yakin tadi dari judulnya adalah, pondasi kemandirian keluarga, itu betul salah satu, investasi kita untuk, menjadi upaya penanggulangan masalah gizi di di Indonesia gitu. Karena ternyata pada masa pandemi Covid ini, teman-teman di puskesmas gitu ya, di, rumah sakit itu juga pasti, terbayang sulitnya karena adanya keterbatasan jadi tidak bisa memantau status gizi secara optimal gitu. Nah, walaupun masih tetap dilakukan gitu, maka tetap, kita bisa kembalikan itu ke rumah untuk, memantau status gizi anggota rumah tangga, kemudian penyediaan makanan. Ini bisa menjadi peluang di rumah tangga karena ya seperti saya misalnya saya kerja, dari rumah gitu ya WFH, work from home, yang di mana tiap hari itu pasti pengolahan makanan itu ada di rumah gitu. Nah, berbeda mungkin sama sebelumnya begitu. Nah, ini juga menjadi, upaya salah satu solusi nanti akan kita lihat seperti apa sih solusi yang, dimaksud. Saya mau menekankan dulu bahwa, berdasarkan surat gitu ya, jadi sudah ada pedomannya ternyata di dalam Al-Qur'an, di surat Abasa ayat 23, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada, seruan kepada kita sebagai manusia untuk memperhatikan makanannya, dan ini juga salah satu hadis yang, saya lihat, hadis sahih begitu ya, memperhatikan porsi makan. Dikatakan di sini, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Timbanglah makanan kalian, niscaya kalian diberkahi." Nah, ternyata kalau teman-teman tuh suka nimbang makanan gitu ya, "Oh, saya kayaknya udah makan banyak ini nih, tapi, dikurangin deh untuk porsi yang ini," misalnya gitu. Nah, itu sudah mendapatkan pahala yang baik tuh, karena sudah menjalankan hadis, sebagai seruan kita atau sebagai pedoman kita melaksanakan, kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya mau kasih gambaran, 2 eee, apa namanya, eee, 2 isi piringku gitu ya. Satu isi piringku yang isinya ayam geprek dengan kol goreng, kemudian satu lagi adalah yang tadi tuh. Kira-kira kan kalau terlihat di sini kemarin saya, juga kutip dari, Bu Kadis gitu ya, Kepala Dinas Kesehatan, itu mengatakan tuh, minimal ada 3 warna deh, itu juga menjadi hal yang mudah tuh, 3 warna deh. Nah, kita lihat tuh, kalau ini kan kelihatannya warnanya 3 sih ya, tapi satunya, misalnya dari cabe, satunya juga ini warnanya agak putih sama gitu ya. Tapi maksudnya maksudnya 3 warna itu adalah dari sayuran dan buah yang kita konsumsi. Nah, ini sepaket tuh jadinya, saya mau menggambarkan, saya coba nih analisis dari makanan ini tadi. Ternyata kalau dilihat dari energi mungkin tidak berjauh berbeda, sama-sama di atas 500 kalori. Ya, kalaupun berbeda ya sekitar 60 kalori gitu ya. Mungkin karena ada tambahan tahu di sini atau ada tambahan buah di sini. Tapi kita lihat pada zat gizi mikro. Nah, tergambar pada zat gizi mikro misalnya, jelas itu zat gizi mikro itu butuhnya sedikit, maka harus dipenuhi walaupun butuhnya sedikit gitu ya, kebutuhannya sedikit. Misal mulai dari vitamin E, terus tadi kalau kita gambarkan pada, masalah defisiensi zat gizi mikro, misalnya pada anemia juga tinggi ya angkanya, baik pada ibu hamil, balita, atau remaja putri. Nah, B6 bisa dilihat di sini, B12 itu lebih tinggi yang sebelah kanan atau pola konsumsi yang beragam tadi. Nah, ini yang mau saya gambarkan bahwa kuantitas itu juga harus disertai dengan kualitas. Kualitas itu adalah, eee, pemilihan makanan yang
ada dalam 5 kelompok makan dan kemudian juga beragam. Nah, beragam itu tadi, dalam tiap harinya itu kita lebih beragam daripada kelompok pangan hewani, atau pangan nabati, atau sayur dan buah juga beragam. Nah, ini yang, sebenarnya jelas dalam PP-nya, kalau kita lihat lagi Permenkes gitu ya, di Permenkes RI nomor 41 tentang pedoman gizi seimbang dan Permenkes RI nomor 28 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, itu kan ada tuh per masing-masing, usia. Nah, mudahnya seperti apa sih gitu ya kalau kita melakukan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, ya udah gitu, kita lihat lagi isi piringku. Jadi implementasinya kuantitas itu adalah tadi, banyaknya porsi, kualitas itu tadi melihat, oh ternyata harus beragam, jadi sayuran ada banyak contohnya di sini, buah-buahan juga banyak, lauk pauk ada banyak yang bisa kita asup gitu ya, dan makanan pokok. Plus beberapa pesan-pesan yang lainnya. Nah, pesan-pesan yang lainnya ini contohnya cuci tangan pakai sabun jelas di masa pandemi Covid ini kita harus gitu ya, bahkan, ini salah satu apa namanya, kelebihan gitu ya atau hikmah. Jadi orang jadi terbiasa melakukan PHBS. Aktivitas fisik juga seperti itu. Nah, karena tadi kalau aktivitas fisik asupan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, maka input dan output-nya menjadi tidak seimbang. Nah, akhirnya nanti apakah bisa menjadi masalah gizi kurang atau menjadi masalah, gizi yang berlebih, begitu. Minum air putih itu, di dalam satu pesan ini disampaikan jelas, karena jelas kita membutuhkan air untuk metabolisme. Jadi makanan masuk, kemudian di metabolisme gitu ya, itu membutuhkan air atau H2O gitu ya. Nah, kemudian pantau berat badan, ini tujuannya adalah untuk kita bisa, menggambarkan, "Oh, sepertinya saya sudah selama di rumah aja nih, lingkar perut saya tambah," gitu ya, atau misalnya berat badan saya juga menambah, atau tebel pipi misalnya gitu, itu juga bertambah karena di rumah aja gitu ya, atau, pada masa pandemi Covid ini ada perubahan. Nah, terakhir adalah GGL. Nanti mungkin ini akan juga disampaikan di, sesi berikutnya, di Badan POM misalnya terkait dengan gula, garam, lemak gitu ya. Kenapa ada pengaturan? Jelas ini pasti ada landasan yang mendasari, gula, garam, lemak ini harus diatur gitu ya, karena tingginya penyakit degeneratif gitu ya, terkait dengan misalnya DM atau misal hipertensi dari garamnya dan lemak juga pada penyakit kardiovaskular. Nah, ini implementasi di rumah tangga, ini saya, gambarkan ini saya kerjakan gitu ya di rumah tangga. Ini kalau teman-teman gizi pasti apalagi di rumah sakit gitu ya, saya ingat sekali ini kalau ingin, memberikan diet gitu ya, dulu kalau ngerjain kasus itu pasti dimulai dari, perencanaan, menu tuh dengan daftar bahan makanan penukar. Nah, ini yang saya coba otak-atik dengan bahasa yang mudah gitu ya atau, kira-kira dari porsi yang mungkin nggak terlalu rigid begitu, yang kurang lebih itu kalorinya sekitar 2.100. Nah, ini juga kita sambil lihat tuh, satu rumah tangga itu terdiri dari berapa anggota. Contohnya ini di rumah saya hanya ada 3 anggota rumah tangga, 3 anggota keluarga gitu ya, 2-nya saya dan suami, satunya lagi adalah anak yang berusia balita. Nah, jadi ini untuk yang, 1 kebutuhan ini, jumlah per hari dari gramnya dan kalorinya untuk, 1 orang usia dewasa dan setengahnya lagi itu adalah untuk balita. Jadi kalau satu rumah tangga itu nih kurang lebih kebutuhannya segini gitu ya. Nah kemudian sama tuh saya coba bikin menu, misalnya siklus menu. Saya bukan yang, bisa, leluasa untuk selalu masak tiap waktu makan, tidak. Maka dari itu saya cobakan, bagaimana merencanakan menu yang mudah di pagi hari gitu ya, atau nantinya, dapat tadi tetap berkualitas dan beragam tadi. Nah, ini ditentukan dari ini tadi, kita akan lihat per hari ini ada nggak konsumsi dari kelompok pangan yang 5 tadi. Dan di dalam 5 kelompok pangan tadi apakah sudah beragam atau belum gitu ya, untuk memenuhi asupan makan yang beragam tadi, yang menjadi salah satu faktor dari, masalah gizi. Nah, karena kaitan dengan ketahanan pangan, maka ini adalah terkait dengan daya beli. Saya mencoba untuk, ini harga waktu itu saya kerjakan dan harga di wilayah saya gitu ya, Kabupaten Bogor, saya nggak tahu pasti ada perubahan harga, eee, dari, waktu ke waktu. Misalnya ternyata, waktu itu harganya lagi rendah atau sekarang lagi tinggi. Nah, ini saya gambarkan saja untuk menggambarkan ke teman-teman bahwa, eee makanan yang sehat itu tidak harus mahal gitu. Kita bisa mendapatkan makanan yang, beragam, tapi juga kurang lebihnya, dengan kocek ya atau dengan uang daya beli yang juga tidak terlalu mahal. Nah di sini, terlihat ini yang kenapa saya menggunakan secara total dari masing-masing, bahan makanan, kemudian
kita kenal dengan istilah bagian yang dapat dimakan gitu ya, atau bagian yang dapat dikonsumsi. Kalau sayur misalnya 80% gitu ya, karena nanti ada kebuang bonggolnya atau kebuang dari, luarnya atau misalnya kita kupas gitu. Buah pun juga seperti itu. Ini perkiraan. Jadi setelah saya kira-kira ternyata, yang saya belanjakan itu cukup kurang lebih selama kurang lebih 5 hari gitu. Nah kalau dikalikan ini saya coba, apa namanya, selaraskan ya sekitar 100.000 per hari per 3 orang dalam satu rumah tangga. Kelihatannya murah apa mahal ya? Nanti kita akan lihat, murah atau mahalnya. Saya punya pembanding di sini nih kita lewati dulu. Mungkin kalau teman-teman lihatnya 12.000 sekali makan mahal gitu ya, tapi kita bisa buktikan, 12.000 itu sudah dengan ada buahnya di sini lengkap ya, dengan buah sedangkan kalau kita makan misalnya membeli di warteg begitu, yang paling murah itu mungkin kalau daerah Jakarta ya sekitar 15.000 untuk ada lauk hewani, lauk nabati, dan sayur. Nah ini yang saya mau mengatakan investasi yang dimaksud itu apa sih? Investasi waktu kita, tenaga kita, kemauan kita dalam perencanaan makanan atau pengelolaan makanan di rumah tangga. Bagaimana uang atau daya beli yang, kita sanggup gitu ya, kita mampu itu bisa kita kelola untuk, sebagai investasi tadi gitu, sebagai investasi bahwa kita akan yakin kecukupan kita tercukupi, kemudian nantinya juga satu segi kesehatannya juga akan optimal. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan makan keluarga? Jadi bagaimana sih mengedukasi masyarakat terkait dengan perencanaan menu ini tadi? Saya sudah buat, contoh yang mudah contohnya. Misalnya ini adalah, 7 kelompok makanan ya yang dikonsumsi yang tadi dari, Infant and Young Child Feeding Practices Guideline dari WHO dan UNICEF. Nah, misalnya yang paling mudah adalah gini, pada saat kita mau membeli makanan gitu ya, merencanakan apa yang ada di rumah itu, kita lihat di sini, oh saya harus belanja setidaknya ada kelompok dari sini tadi, satu misalnya. Saya belanja juga dari kelompok kacang-kacang atau biji-bijian itu setidaknya 2 misalnya begitu. Produk susu, boleh iya, boleh tidak gitu ya, karena tadi minimal 4 ya misalnya. Kemudian daging-dagingan kita bisa pilih misalnya, apakah mau belanja hati, atau yang murah misalnya, atau ikan gitu ya yang terjangkau, telur. Nah ini yang dijadikan patokan tuh. Sebelum belanja, itu juga, saya lakukan kalau misalnya mau belanja yang penting ada ini tadi, kelompok tadi, karena di dalam rumah saya yang rentan itu adalah, balita saya gitu ya. Nah inilah hasil dari tadi perencanaan menu saya gitu, ini menu saya nih. Kalau kita sama-sama lihat di sini, misalnya kalau, hari pertama ada pagi, siang, malam, nasi misalnya, ini sudah masuk ke dalam skor tadi tuh. Nah ini skornya ya, skornya 1. Sudah pasti ada. Kemudian yang kedua, biji-bijian dan kacang-kacangan itu ada nih, dari tahu dan tempe. Itu skornya udah 2 tuh. Susu gitu ya, ini nggak kelihatan saya juga, susu itu pada malam hari, itu ada. Kemudian daging-dagingan atau misalnya di sini, yang saya pilih adalah ayam pada hari pertama. Nah, kemudian ada telur juga gitu ya, telur ini, skornya ternyata ada juga. Nah, buah dan sayur vitamin A misalnya di sini saya milih ada wortel, ada pepaya, itu yang sebagai buah dan sayur sumber vitamin A. Dan buah sayur lainnya yaitu adalah dari tadi misalnya timun atau misalnya, apa namanya, buncis di sini. Nah, ini salah satu contoh yang mudah untuk, bisa disebarkan atau diinformasikan ke masyarakat, jika ingin melakukan perencanaan. Setidaknya mulai dari ini saja nih, dari satu form ini tadi. Atau kalau ada remaja di rumah gitu ya, ini kan beragam jika minimal 4. Jadi kalau belanjanya 4 saja dari kelompok bahan makanan tadi, setidaknya itu sudah bisa menggambarkan memenuhi gitu. Nah, atau tadi misalnya masaknya itu kalau masak mau beragam itu gimana sih agar pemenuhannya tercapai? Sering-sering aja masak gado-gado atau misalnya sayur sop, sayur lodeh, terus apa ya, karedok gitu. Itu yang jelas pasti ada sayuran yang beraneka ragam tuh gitu. Nah itu juga yang saya kerjakan tadi makanya untung anak saya, nggak pilih-pilih makanan gitu ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi makanan tuh rasanya juga begitu aja gitu ya, pakai lengkuas, pakai salam, pakai bawang, merah, bawang putih itu udah jadi gitu. Nah itu bisa dikonsumsi. Nah ini kalau misalnya untuk skor keragaman pangan pada remaja misalnya. Kalau ibunya hari ini masak seperti ini, ada remaja putri di rumah, nah kita bisa identifikasi. Nasi
ada gitu ya, pasti ada. Akar dan umbi kebetulan nggak ada misalnya, karena memang itu yang, jarang gitu ya. Ini juga menjadi salah satu keterbatasan saya atau kekurangan saya nih dalam konsumsi, akar umbi di sini. Karena nggak jarang ke pasar gitu, biasanya seminggu sekali. Nah di sini, kelompok kacang-kacangan itu ada, kemudian produk susu, eee, malam selalu ada susu ya, saya ada. Kemudian di sini daging sapi, ini nggak ada daging sapi, tapi adanya ikan gitu ya, sorry, daging sapi itu harusnya ada, jadi ayam di sini yang digantikan. Tadi yang dikonsumsi oleh anak saya tadi tuh. Wah ini kayaknya, berantakan ya. Nah terus kemudian sampai berapa nih skornya gitu. Nah kita kita kalau ada punya punya remaja di rumah itu minimal gitu ya beragam jika lebih dari atau sama dengan 6 kelompok makanan, di mana 2 kelompok makanan tadi itu berasal dari kelompok pangan sumber zat besi, gitu. Nah, sumber zat besi yang mana? Yang kemarin tuh juga tuh di-mention sama Bu Prita gitu ya, kelompok yang hem, daging-dagingan misalnya ikan, jeroan gitu. Nah, ini yang menjadi sumber-sumber, zat besi tadi, minimal 2 dari kelompok 2 tadi itu ada. Atau boleh juga kita memilih dari kelompok pangan yang non-hem, contohnya sayuran berdaun hijau atau berwarna gelap tadi. Ya, itu salah satu juga sumber, zat besi. Nah, kurang lebih begitu, apa ya, contoh untuk mengedukasi masyarakat. Seberapa besar pengaruh ekonomi dengan gizi masyarakat di rumah tangga? Sebenarnya kalau kita mengatakan, sepertinya konsumsi makanan itu susah karena mahal gitu, maka tadi saya gambarkan seberapa seberapa berat sih, ya jelas tadi, bagaimana makanya tadi di dalam satu kerangka teori UNICEF gitu ya, di saat ketersediaan pangan itu dipengaruhi oleh daya beli dan juga akses informasi. Jadi ini tergantung, pengelola di rumah tangga nih, misalnya ibunya paham nggak tadi terkait dengan kalau belanja atau kalau beli atau penyediaan makanan di rumah itu yang, beragam gitu. Nah itu akses informasi. Kalau tadi daya beli misalnya terkait dengan sosioekonomi gitu ya, ya kita bisa pilih dengan bahan makanan yang murah, murah meriah, tempe, tahu, kemudian tadi misalnya ada telur, ada ati. Nah itu yang bisa kita gunakan sebagai, apa namanya, eee, tips gitu ya untuk bisa, oh ekonomi ini ternyata menjadi faktor. Nah, kalau digambarkan misalnya ternyata ada beberapa penelitian juga menyebutkan orang dengan sosioekonomi menengah ke atas, di saat akses informasinya kurang, maka ketersediaan di rumah tangganya pun juga lebih banyak pada, kelompok bahan pangan yang terlihat gitu ya tinggi akan, lemak atau tinggi akan protein. Nah, jadi ini yang dikatakan ternyata, sosioekonomi rendah, sosioekonomi menengah, atau sosioekonomi ke atas itu, juga ada faktor lain dari akses informasi tadi, gitu. Maka tugas kita sebagai tenaga kesehatan adalah menginformasikan hal tersebut dengan bahasa yang mudah tadi. Nah, mungkin itu Mbak Sinti yang bisa saya jawab untuk pertanyaan kedua. Apakah ada daerah percontohan di Indonesia yang keragaman pangannya sudah baik? Nah, kalau daerah percontohan di Indonesia yang kerawan pangannya sudah baik, sebenarnya kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Yasid tuh, kalau teman-teman, mengikuti paparan Pak Yasid. Pak Yasid itu, menyampaikan sebenarnya DKI Jakarta itu keragaman pangannya itu baik gitu. Yang, masuk ke dalam pola pangan harapan yang rendah itu ada di kelompok di negara bagian timur, di NTT, kemudian di Papua misalnya. Makanya kenapa kemarin, kita tingkatkan lagi misalnya sumber pangan lokal, di Papua itu kan konsumsinya sagu ya. Nah, di saat ada misalnya ada program pemberian, apa namanya, beras gitu ya, padahal mereka nggak konsumsi dan tidak tersedia gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi salah satu masalah lain tuh, masalah baru. Atau misalnya mie instan gitu ya diberikan, di sana gitu, padahal aksesnya mungkin ya tadi, daya belinya, sulit. Saya pernah ke NTT untuk melaksanakan, penelitian terkait dengan, asupan makan, tapi saya lihat di sini, di NTT itu ternyata ada pasarnya itu tiap satu minggu satu kali gitu. Nah pas saya lihat tuh yang tersedia di pasar itu ya tadi bahan pangan lokal yang mereka ambil dari hasil kebunnya. Dan kalau dilihat beragam tidak. Jadi misalnya pepaya atau misalnya sayuran daun singkong, hanya sayuran berdaun hijau dan, masih kurang akan, sayuran yang lainnya tadi. Makanya kenapa harus ada program namanya kemarin kalau nggak salah, apa ya yang disebutkan oleh Pak Yasid itu, eee ini, apa namanya, bercocok tanam sendiri gitu ya untuk meningkatkan ketahanan pangan di rumah tangga.
Nah itu gambarannya kalau percontohan yang beragam tuh harusnya DKI Jakarta itu menjadi percontohan gitu, bahwa karena DKI Jakarta akses pangannya luas, kemudian ketersediaannya pasti ada karena menjadi pusat, eee, ibu kota gitu ya. Nah itu yang saya gambarkan, contohnya itu saya tidak temukan karena saya belum menemukan, saya nggak tahu yang baik itu seperti apa keragaman pangan di dalam rumah tangga. Tapi yang saya pahami bahwa saya bisa berasumsi kota yang, keragaman pangan itu baik adalah ya kota-kota besar tadi, yang kemarin dari data, Badan Ketahanan Pangan.